Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Killer Elite. Film ini pertama dirilis pada tahun 2011. Dan film Killer Elite ini diadaptasi dari novel berjudul The Feather Man, karya Sir Randolph Fiennes. Film Killer Elite dibintangi oleh Jason Statham, Olive Owen, dan Robert De Niro. Tanpa terlalu menjelaskan terlalu banyak di awal yang nantinya malah jadi spoiler, dan langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja sekarang kita masuk intro. Diceritakan bahwa dunia berada dalam kekacauan, krisis ekonomi dan minyak terus berlanjut. Perang terjadi di mana-mana. Ini zaman revolusi, pembunuhan dan juga eksploitasi rahasia. Tahun 1980, Lejoili, Meksiko. Pemeran utama dalam film ini aktor bernama Jason Statham yang berperan sebagai Danny Bryce ditemani sahabatnya Hunter. Mereka berdua berprofesi sebagai seorang pembunuh bayaran profesional. Dibantu dua orang rekannya yang terlebih dahulu meledakkan sebuah mobil. Ups. Danny berhasil membunuh targetnya yang berada di dalam mobil lainnya. Namun dia terkejut karena di dalam mobilnya terdapat seorang anak kecil. Akibatnya, Danny terkena tembakan dari polisi. Namun untungnya Hunter datang menyelamatkannya. Danny memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Dan inilah film Killer Elite. Satu tahun kemudian, di Yarra Valley, Australia, Danny yang sedang santuy tiba-tiba mendapat kiriman sebuah tiket pesawat berikut sebuah foto sahabatnya Hunter yang sedang ditahan oleh seseorang yang disebut kepala suku yang dipanggil Sheikh yang dikenal sangat kuat dan berkuasa. 2 hari kemudian, Danny memutuskan untuk terbang ke Oman, Arabian Peninsula. Seseorang yang disebut agen penghubung yang mengirimkan foto itu menjemput Danny. Dia ditugaskan menjalankan sebuah misi terlebih dahulu. Setelah pekerjaan itu dia selesaikan, maka Hunter akan dibebaskan berikut uang 6 juta dolar yang akan mereka dapatkan. Sampai di rumah kepala suku ini, dia menceritakan anaknya Hussein yang tewas terbunuh. Kemudian saudaranya Salim juga telah tewas. Bahkan anak bungsunya Ali harus mati secara perlahan. Tinggal menyisakan anaknya ini yang bernama Buckhead yang akan menggantikan kekuasaannya di daerah ini. Danny ditugaskan untuk mengejar pembunuh anak-anaknya yang diketahui anggota SAS yang berada di Inggris. Tapi dengan satu syarat, yaitu dibuat seperti sebuah kecelakaan untuk tujuan melindungi keamanan Buckhead. FYI, SAS adalah Special Air Service, yaitu pasukan khusus kerajaan Inggris. Kalau di Indonesia sih selevel sama Kopassus. Sebelum melakukan itu, Danny meminta bertemu Hunter. Setelah dia masuk ke ruangan di mana Hunter ditahan, Danny merubah keputusannya dan menghabisi para penjaga di sana satu persatu. Buckhead dan pengawalnya kembali menghadang mereka. Hunter kembali ditahan mereka dan Danny harus menjalankan perintahnya. Kembali bertemu agen itu, Danny tampak sangat marah kepadanya dan menuduh dia telah menjebak Hunter.
Saat berada dalam pesawat, Danny membayangkan impiannya yaitu kembali membangun rumah lamanya. Bahkan dia bertemu kembali teman masa kanak-kanaknya yang sekarang terlihat cantik dan dia bernama Annie Frazier. Scene berpindah ke Paris, Prancis. Danny kembali menemui dua rekannya yaitu Davis dan Merir. Mereka memperingatkan Danny tentang SAS yang dianggap kelompok paranoid dengan berbagai bantuan. Kemudian, kelompok Oman yang menahan Hunter cukup berbahaya karena memiliki tentara bayaran yang sangat banyak. Sangat sulit bagi mereka harus menjalankan misi ini, apalagi harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Bahkan bayaran $6 juta itu akan dia berikan kepada mereka. Ada 3 target orang yang harus mereka bunuh. Yang pertama adalah Stephen Douglas Harris yang berada di Oman. Singkat cerita, sebuah helikopter mendarat di pantai Oman. Merir menyamar di sana untuk menyelidiki aktivitas Harris. Saat dia pulang ke rumahnya, Danny membuntutinya. Di malam harinya, saat Harry sedang asyik celepot dengan pacarnya, Danny menyelinap ke rumahnya dan mulai menjalankan misinya. Sementara itu, di sebuah bar khusus mantan anggota SAS, giliran Davis yang berada di sana untuk mencari informasi tentang kejadian yang sangat rahasia di Murbat. Rupanya, seseorang yang mendengar obrolan si Davis dilaporkan kepada Spike yang berada di London. Dan Spike adalah salah satu kelompok dari para mantan anggota SAS. Akibatnya, Davis terus dibuntuti oleh anggota SAS lainnya. Kemudian, Spike menemui komplotannya dari mantan anggota SAS yang menjalankan misi ilegal. Dia dan anak buahnya ditugaskan untuk terus membuntuti Davis. Davis terbang kembali ke Oman. Saat dia bertemu kembali Danny dan Merir di sebuah lokasi di gurun pasir, ternyata mereka diawasi oleh seseorang. Danny melihat keberadaan mata-mata itu dan berusaha mengejarnya. Dia kabur melalui sebuah gua yang penuh dengan tawon. Mereka pun gagal mendapatkannya. Davis yang berada di pantai sadar ada mata-mata yang selalu mengawasinya, dan Davis sengaja mengempeskan ban mobil orang tersebut. Danny dan Merir kembali datang ke rumah Harris, target pertama mereka. Dia dipaksa mengakui membunuh Hussein bin Emi dan merekam pengakuannya. Dia mengakuinya dan mengatakan seseorang membunuh pimpinan gerilya itu. Dia bernama S-Hall. Anjir, sok aneh-aneh wae ngarana. Danny akan membunuh Harris seperti sebuah kecelakaan. Namun saat dia akan melakukannya, pacar Harris kembali datang. Dan akhirnya Merir yang mengeksekusinya. Danny sekarang terbang menuju London. Saat perjalanan itu dia kembali mengingat masa indah bersama Annie dan celepot. Spike di rumahnya melihat berita kematian Harris. Agen yang menugaskan Danny mendapat nama kedua target yaitu A.K. Gowling yang berlokasi di 46 Oxford Mews. Davis bertugas mendatangi lokasi ini. Dia datang dan mengaku mantan SAS dan pria ini kemudian menelpon seseorang yang bertanya tentang perang yang terjadi di Murbet. Davis dengan cepat menghabisinya dan mengambil sebuah foto. Spike kembali membahas dengan para pimpinan organisasi ini tentang pembunuhan bayaran yang mengejar anggota SAS. Seorang mata-mata akan ditugaskan untuk menyelidiki ini. Davis menunjukkan foto seseorang yang bernama Warwick Steve Krieg, seorang penembak jitu dari SAS yang terlibat dalam perang itu. Spike memberikan daftar 4 orang yang selamat dari perang Murbet yang tinggal di Inggris kepada rekannya dan salah satunya adalah Krieg. Danny masuk ke sebuah rumah sakit dan menyamar menjadi dokter untuk mendapatkan insulin. Saat keluar, rupanya Spike sudah mengawasinya. Danny kabur dan masuk kembali ke gedung rumah sakit itu. Dan Spike kemudian mengejarnya, namun tiba-tiba